Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-53 sampai 59. Wa kadzalika, demikian itu, fatanna, kami telah memberikan ujian, ba'dhum, sebagian mereka, biba'din, dengan sebagian yang lain. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang rakyat, ya. Enggak semuanya kaya semua, enggak, miskin semua juga enggak. Jadi Allah uji liyaqulu, agar mereka orang-orang yang kaya mengatakan, ahaulahi, apakah orang-orang yang miskin, manallah, Allah telah memberikan petunjuk, anugerah, alaihim, atas mereka, min baini adai, antara kami. Alaihissallahu bi'a'lam bisyakirin, Allah, bukankah Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Sebelum kita pahami ayat 53 ini, kita lihat dulu asbabun nuzulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, suatu hari ada 6 orang sahabat, di antaranya saya, Sa'ad bin Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, bersama berada di samping Rasulullah SAW. Saat itu orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Rasulullah, usir mereka, sehingga kami sangat malu menjadi pengikutmu jika pengikutmu itu seperti mereka yang hina-hina itu. Jadi orang-orang kafir itu ngomong begitu kepada Nabi. Kenapa? Karena yang di sekitar Nabi itu orang yang kere, orang yang belangsak, orang yang miskin, orang yang du'afa, fakir. Orang kafir itu nggak mau. Itu tuh orang yang hina-hina tuh, gelandangan-gelandangan begitu. Lalu Rasul tuh mendengar ucapan orang-orang kafir Quraisy itu sangat sakit hati gitu ya. Sakit hati, kemudian turunlah Al-Quran surah Al-An'am ayat 53 dan 54 ini untuk melarang kepada siapapun orang muslim itu menilai seseorang itu dari hartanya, dari kedudukannya, dari jabatannya. Ya, nggak boleh, Pak. Kan nggak boleh kita memandang seorang itu karena harta, karena jabatan, karena keturunan. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling kuat fisiknya, bukan orang yang paling yang paling bagus kedudukan keturunannya, bukan. Makanya dalam hadis Rasulullah yang lain mengatakan, Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanjuru, tidak melihat, suwarikum, wajah kalian, wala insamikum, dan tidak melihat fisik kalian, jasad kalian, wala ila amwalikum, tidak melihat harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, sesungguhnya Allah melihat hati dan amal kalian. Jadi jangan bedakan antara orang miskin dengan orang yang kaya. Ya, yang mulia itu bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan. Yang membuat mulia seorang itu iman dan amal solehnya. Nah, inilah ayat ini turun sebagai kita itu dilarang seperti orang kafir mengatakan begitu. Ketika Rasulullah bersama orang-orang kaya-kaya tuh yang hebat jabatannya, lalu ada orang yang miskin datang, nah diusir tuh orang kafir, usir tuh. Rasul sakit hati. Nah, turun ayat ini, jangan membeda-bedakan antara orang kaya dan orang yang miskin, ya Pak ya. Nah ini ayat asbabun nuzulnya. Mari kita lihat apa sih bunyinya. Wa kadzalika, demikian pula, fatanna, kami uji. Jadi Allah berikan ujian, ba'duhum bi ba'din, sebagian mereka ada yang kaya, sebagian mereka ada yang miskin. Enggak semuanya seluruh dunia ini kaya semua, enggak ada. Enggak semuanya pejabat semua.
Kalau semuanya orang kaya, bagaimana orang miskin? Ya, yang kerja siapa? Ya gua mau udah kaya, ngapain gua kerja gitu kan? Ya, nggak ada yang kerja. Yang kemudian yang punya jabatan nggak mau tuh. Jadi semuanya diuji, ujian yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat. Liyaqulu ahaulai, agar orang-orang kaya berkata, ahaulai manallahu alaihim min bainina. Ya, apakah mereka orang-orang miskin itu telah mendapatkan anugerah, telah mendapatkan petunjuk di antara kami? Tuh kan. Ya, bahkan sejak awal orang-orang yang masuk Islam bersama Rasulullah itu orang-orang miskin, para budak, orang-orang duafa, mayoritasnya bahkan para budak-budak yang mengikuti Rasulullah dakwahnya, orang-orang yang kere, orang-orang yang budak, ya kan? Nah kan itu. Makanya dalam surah Hud ayat 27, wa man nara kattabaka illa alladzina hum araziluna badiyar ra'i, kami tidak melihat orang yang mengikuti Nabi, yang mengikuti kamu ya Muhammad, melainkan orang-orang hina, orang-orang yang miskin di antara kami, begitu. Nah, sama juga apa yang ditanyakan oleh Heraklius. Heraklius ini raja Romawi. Ya, mungkin kalau sekarang ini ya Amerikanya lah. Dulu kan paling menguasai dunia ini ada Romawi. Ya, Romawi Persia itu menguasai dunia. Ya, makanya ada surah Ar-Rum kan. Gulibatir Rum itu kan ada. Nah, Heraklius ya raja Romawi ini bertanya, apakah orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, yang mengikuti nabimu itu orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kaya, orang yang pejabat, ataukah orang-orang yang lemah, orang miskin, duafa? Abi Sufyan menjawab tidak, bahkan dari kalangan orang-orang yang lemah, mereka pengikut Rasul, kata Raja Heraklius itu. Ya, itulah yang membuat orang-orang Quraisy menghina orang-orang yang duafa, yang miskin, yang kere, yang budak itu, ya kan? Makanya dalam ayat ini, tidakkah layak gitu ya bagi Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang ini? Wa kana khairan ma sabaqu ilaihi, kalau sekali lakukan sesuatu yang baik, tentulah mereka mendahului kami beriman kepadanya. Wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqaini khairum maqama wa sunadiyya. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, niscaya orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, manakah di antara kami, orang kafir, orang mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempatnya, rumahnya, ya kan? Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasa wa riya, dalam surah Maryam 74. Berapa banyak umat yang telah Allah binasakan sebelum mereka, sedangkan mereka adalah rumah-rumahnya bagus, hebat, kaya, ya kan? Ya, kaum Ad itu Masya Allah kaya-kaya sekali, tapi Allah hancurkan karena kesombongannya. Ya, jadi inilah yang penting kita harus ingat. Dalam Islam itu beda dengan agama-agama Hindu. Ada kasta-kasta, kasta tertinggi, kasta rendah, kasta ini enggak ada. Islam itu tidak mandang seorang itu siapapun dia. Yang dipandang oleh Allah hati dan amalnya. Jadi bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan kedudukannya, bukan. Yang Allah lihat hati dan amalnya. Alayhisallahu bi'alama bisyakirin. Ya, bukankah Allah itu lebih tahu siapa orang yang bersyukur kepada Allah? Ya, Allah lebih tahu siapa yang bersyukur, siapa yang bertakwa, Allah lebih tahu. Jadi bukan karena jabatan seorang itu mulia, bukan karena harta seorang itu hebat, bukan karena keturunan, tapi karena hati dan amalnya. Ya, jadi ini kita harus yakin benar ya Pak. Jadi jangan kita milih ya orang yang mulia itu, wah kaya nih, wah mulia nih, dimuliakan. Ini jabatan tinggi lagi dimuliakan, enggak begitu. Ya, jadi bukan karena harta dan jabatan. Ini ayat 53.
Kemudian ayat 54. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina. Wa idza, dan apabila ja'aka, telah datang kepadamu ya Muhammad, alladzina yu'minuna, yang mereka adalah orang-orang yang beriman, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, percaya dengan ayat-ayat Allah. Faqul, katakan oleh ya Muhammad kepada orang-orang yang beriman itu apa? Salamun, salam sejahtera, alaikum, atas kalian, kataba rabbukum, Allah telah menetapkan, mewajibkan kepada kalian semua, ala nafsir rahmah, atas dirinya kasih sayang. Jadi hormati mereka dengan menjawab salam, ya, mereka sampaikan berita kepada kabar berita gembira kepada mereka, rahmat Allah itu sangat luas. Seandainya Pak, orang kaya itu mulia di sisi Allah, maka orang kafir itu mulia banget. Dunia ini tidak lebih hina daripada sayap nyamuk. Sayap nyamuk gimana sih? Kecil banget kan, gak ada harganya. Ya kan? Coba yang kaya-kaya di dunia itu kan, yang hartanya triliunan, punya pulau, punya pesawat pribadi, yang hartanya gak bisa habis sampai 7 keturunan harta-hartanya itu, ya kan? Bahkan ada orang tuh saking kayanya di Dubai Pak, saking kayanya tuh mobilnya emas, tangannya emas semua, oh masya Allah. Setiap hari dia bingung ngabisin duit, sampai bingung ngabisin duit. Kalau kita bingung susah nyari duit, dia bingung ngabisin duit. Dia setiap hari tuh ngelempar-lemparin uang. Jadi orang-orang jalan saya ngambil, sampai ada tuh di video tuh di medsos itu, emas pun dikeluar-keluarin, setiap hari itu dia harus melakukan emas karena saking banyaknya rumahnya itu dengan emas. Masya Allah, saking kayanya Pak, ya Allah, itu kan. Ada tuh orang kaya di dunia ya saking kaya. Dulu siapa tuh orang kaya di dunia, saking kayanya dia bosan dengan kekayaannya, dia beli pulau, dia di situ tinggal di pulau itu sampai mati Pak, nggak ada yang ngurus sampai tinggal tulang. Ya Allah, di pulau itu sendirian, kalau dia saking kaya dia, akhirnya ingin menyendiri, mati sampai mati. Yang dibawa apa itu Pak? Ikan harta ini kan cuma ada 3, yang kita makan jadi kotoran, yang kita simpan jadi rebutan, yang kita sedekahkan, itulah harta kita sebenarnya. Ya Allah ya Rabbana. Nah ya ini ya, kalau kita masya Allah kan, Allah Akbar. Ya banyakkan miskin, garis kemiskinan negeri ini luar biasa. Makanya besok hari Senin katanya demo besar-besaran. Kita lagi menjerit pajak naik, anggota DPR gajinya naik. Iya, gajinya naik. Di Swedia juga gaji guru lebih tinggi dibandingkan gaji anggota DPR. Iya, kalau kita guru jadi beban negara. Alhamdulillah ini jaliknya itulah. Ini besar-besar demo turunkan itu. Ya Allah Akbar. Kalau di Brunei itu harga bensin itu lebih murah dari harga air mineral. Air mineral misalnya Aqua lah 2.000 gitu ya. Dia lebih murah, nggak sampai 2.000 perak. Harga bensin ya, ke Pertamax lagi. Semua orang itu ya dapat mobil, tidak ada pajak, gratis sekolah, gratis kesehatan, sekolah gratis, mau sekolah sampai S3 mau di luar negeri pun dibiayain gratis. Kemudian itu Brunei itu negara tetangga kita, negara kecil tapi luar biasa itu, kekayaannya luar biasa. Allah, negara makmur ya. Kita sebenarnya Pak kaya sekali, negeri Indonesia kaya sekali. Kalau nggak ada sekarang, kalau dulu penjajah kita Belanda, Jepang, jelas musuhnya. Kalau sekarang penjajah kita siapa? Para koruptor, pemimpin yang zalim, itulah penjajah kita. Ya, yang kaya makin kaya, miskin makin terpuruk. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita kembali ke ayat ini ya. Ketika datang orang-orang yang beriman
ya, sampaikan ya Rasulullah, katakan kepada orang yang beriman, Assalamualaikum kata rabbuka ala nafsi rahmah. Artinya salam sejahtera untuk kalian, hai orang-orang yang beriman. Kalian miskin kayak budak kayak, salam sejahtera. Allah telah mewajibkan pada diri Allah untuk kasih sayang kepada semua orang beriman. Kataba itu mewajibkan, ya kan? Kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Allah telah mewajibkan pada dirinya kasih sayang banget kepada orang-orang beriman. Harta itu, Pak, halalnya dihisab, haramnya diajab. Halalnya dihisab, haramnya diajab. Orang miskin itu masuk surga duluan dibandingkan orang kaya 500 tahun. Jadi orang miskin udah masuk surga, orang kaya masih diperiksa terus hartanya 500 tahun. Ya, makanya Rasulullah itu berdoa, ya, doanya saya nggak mau ngamalin, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan hamba orang yang miskin, kumpulkan hamba bersama orang-orang yang miskin. Itu doanya Nabi. Kalau kita kan mintanya kaya mulu. Kalau Nabi doanya, saya jadikan hamba orang yang miskin, kumpulkan hamba bersama orang-orang yang miskin. Itu doanya Nabi, Pak. Masya Allah. Kalau kita mau beda doanya, dengan kaya lah ya. Yang penting kaya hati ya. Kalau udah kaya hati udah luar biasa itu. Laisal ghina linal mal. Annahu man amila minkum su'am bi jahalatin. Bahwasanya siapa orang yang berbuat di antara kalian su'am, kejahatan, melakukan perbuatan dosa, maksiat, bi jahalatin karena bodoh. Orang ini maksiat nggak tahu ini dosa. Orang berbuat dosa nggak tahu dia karena bodoh, tidak sengaja. Summa taba, kemudian dia bertaubat. Mimbadi, sesudah itu, waslah, dan dia memperbaiki amalnya. Fa'annahu, maka sungguhnya dia Allah Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ada orang melakukan perbuatan dosa tapi nggak tahu ini dosa. Ada orang berbuat maksiat tapi nggak tahu ini perbuatan maksiat. Ketika dia melakukan itu, dia bertobat. Setelah melakukan itu dan dia memperbaiki dirinya, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Itu kan ada tuh yang belum lama tuh bintang sek, yang perempuan yang masuk Islam, Pak. Mu'alaf masuk Islam, itulah kalau Allah sudah berikan hidayah ya. Mu'alaf masuk Islam, Masya Allah. Ya, orang yang ya bomsek lah ya, di luar negeri itu ada tuh, siapa namanya lupa ya, itu ada tuh, Masya Allah. Orang melakukan dosa nggak tahu, dia bertobat lalu dia memperbaiki dirinya. Ya, tobat itu kan artinya kembali kepada Allah, menyesal atas dosanya, lalu dia kapok gitu, tidak melakukan lagi, tidak mengulangi perbuatan dosanya, berjanji dia memperbaiki dirinya, maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang, ya, lagi maha penyayang. Nah, dalam ayat ini, ayat Al-An'am 54 ini, Rasulullah SAW bersabda, lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabih wa indahu fawqar arsy inna rahmati ghalabat ghadabi. Rasulullah SAW bersabda, setelah Allah melakukan peradilan terhadap makhluknya, maka Allah menetapkan di dalam Al-Quran, dalam kitabnya, di atas ars, bahwa sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Ya, tuh, rahmat Allah itu mengalahkan murka Allah. Kenapa? Karena orang yang nggak sengaja, nggak tahu itu dosa, nggak tahu ini perbuatan maksiat. Ya, orang nih melakukan dosa 63 tahun, lalu dia masuk Islam, dia bertobat, dia jadi mu'alaf. Itu seluruh dosanya sebelum 63 tahun tuh diampuni seluruhnya, seperti bayi dilahirkan oleh ibunya tanpa noda, tanpa dosa. Ya, Masya Allah. Ya, itu artinya adalah saking hebatnya tuh. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW apabila Allah telah menyelesaikan peradilannya dari seluruh makhluknya, maka dia mengeluarkan sebuah kitab dari barat arasnya Allah. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Aku ada yang maha pelimpah rahmat. Lalu Allah menggenggam sekali, dua kali genggaman dan mengeluarkan dari neraka sejumlah makhluk. Allah yang tidak pernah melakukan suatu kebaikan pun di antara kedua mata mereka, yakni kening mereka berjadikan orang-orang yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Ya, jadi ada orang-orang Pak yang dikeluarkan dari neraka karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah. Ya, mungkin dia pernah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, bersahadat, sahadatnya itu ketika nikah, salat enggak, puasa enggak, dinerakakan. Tapi karena rahmatnya Allah, orang yang pernah bersahadat itu dikeluarkan dari neraka Allah. Itulah saking Allah itu maha sayangnya kepada makhluknya. Masya Allah. Wa rahmati wasiat kulla syai'. Rahmatku, kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Al-A'raf 156. Kemudian juga dalam hadis lain Rasulullah bersabda dari Mu'az bin Jabal, "Atari ma haqqullah 'ala ibad aya'budu wa la yusyriku bihi syai'an." Summa qala, "Atari ma khalqul ibad 'ala Allah idza hum fa'alu dzalik alla yu'adzibahum." Tahukah kalian apakah hak Allah yang dibebankan atas hamba-hambanya? Itu hendak mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Rasulullah bersabda, "Tahukah kamu apakah hak Allah, hak hamba-hamba Allah atas Allah apabila melakukan hal tersebut? Hendaknya dia tidak mengazab orang-orang yang tidak pernah musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala." Nah, artinya Allah itu Maha Pengampun. Pasti Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita yakin. Kemudian ayat selanjutnya 55. Wa kadzalika, demikian pula, nufasilul ayati, kami jelaskan ayat-ayat Allah, walitastabina, dan agar menjadi jelas, sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang berbuat dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat 55 ini menjelaskan bahwa sangat jelas ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim, ya, tentang orang-orang yang sabilul mujrimin, orang-orang yang melakukan mujrimin. Ya, jadi agar jelas ditempuh jalan orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan maksiat. Ya, mana nih orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya adalah sabilul mujrimin. Ada sabilul ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Ada nama sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang berbuat dosa. Ya, indah banget Al-Qur'an. Kalau jalan lurus Allah menyebut siratal mustaqim. Kalau jalan orang berbuat dosa namanya sabilul mujrimin. Ya, jalan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa maksiat. Ya, sangat jelas. Jadi Allah menjelaskan ayat-ayatnya dengan jelas agar kita menjadi jelas siapa orang-orang yang taat, siapa orang-orang yang maksiat, siapa yang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, siapa yang mendapatkan azab Allah. Ini ayat 55. Kemudian ayat 56. Qul, katakanlah ya Muhammad, inni nuhitu, sungguhnya aku dilarang, an a'buda, untuk aku menyembah, allazina, ya Tuhan-Tuhan, tad'una, yang kalian sembah, min dunillah, selain Allah. Qul, katakanlah ya Muhammad, la attabi'u, tidaklah aku mengikuti ahwa'akum, hawa-hawa nafsu kalian. Qad dolaltu, sungguh aku telah tersesat, izan, jika melakukan itu, jadi menyembah selain Allah. Wa ma'ana minal mutadin, dan tidak aku termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi artinya ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita
bahwa Allah merintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini dilarang menyembah Tuhan yang kalian sembah. Gak mungkin Rasulullah itu menyembah Tuhan yang mereka sembah. Ya, seperti turunnya ayat asbabun nuzul qul ya ayyuhal kafir. Kata orang-orang kafir kepada Rasulullah, "Hei Muhammad, gini aja dah. Hari ini saya menyembah Tuhanmu Allah. Besok kamu menyembah Tuhan kami nih yang 300 lebih ini, ada Lata, Uzza dan sebagainya. Tuhan patung-patung." Turun ayat, "Qul ya ayyuhal kafir." Hai Muhammad, katakanlah kepada hai orang-orang kafir, "La a'budu ma ta'budun." Tidaklah aku sembah apa yang kalian sembah. "Wala antum 'abiduna ma'bud." Tidaklah aku menyembah beribadah apa yang kalian sembah. "Wala ana 'abidu ma'bud." Dan tidaklah aku menyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum." Bahkan Allah sampai menguatkan dengan 2 kali diulang. "Wala antum," ya kan? 2 kali kan? "Wala antum 'abiduna ma'bud." Jadi jangan ribet, Pak, cuma 2 kali. Jangan wala antum abidu ma'bud, wala ana abidu ma'bud, wala antum abidu, wala ana wala antum. Jadi cuma 2 kali, ya 2 kali diulang cuma 2 kali. Kecuali surah Ar-Rahman tuh diulangnya banyak. Ya cuma 2 kali. Ya, sampai ditegaskan Allah, kalian tidak akan menyembah apa yang akan aku sembah. Makanya di ujung ayat apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, silakan kalian menyembah agama, bagi kami agama kami. Jadi di ayat ini ditegaskan oleh Allah bahwa Nabi Muhammad ini nggak mungkin menyembah Tuhan yang disembah oleh mereka. Pastilah. Kenapa? Nabi Muhammad ini tidak mengikuti hawa nafsu kalian, keinginan kalian. Ya, sungguh aku ini kalau jadi tersesat, Nabi Muhammad tersesat kalau ya melakukan itu. Wa ma'ana minal huda, Nabi Muhammad tidak mungkin mendapatkan hidayah Allah atau petunjuk Allah kalau menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Ini ayat 56. Kemudian ayat 57. Qul, katakan oleh Muhammad, inni sesungguhnya aku ala bayyinatin, di atas petunjuk, di atas wahyu Allah, min Rabbi, dari Tuhanku Allah. Wa kazabtum, dan kalian sudah mendustakan, ya enggak percaya bihi, dengan petunjuk itu. Ma indi, tidak ada di sisiku. Ma tasta'jiluna bi, apa-apa yang kalian minta disegerakan. Inil hukmu ilallah, tidak ada hukum kecuali Allah, milik Allah. Yaqusul haq, dialah Allah yang mengabarkan keputusannya dengan hak. Wa khairul fasilin, dan dialah Allah sebaik-baiknya memberikan keputusan, pemberi keputusan. Nah, jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini berada di atas wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu ngomong kecuali wahyu dari Allah, kecuali petunjuk dari Allah. Ya, jadi bukan ngomong asal-asal, tapi benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan itu petunjuk. Maksudnya adalah Nabi Muhammad itu beratas pengetahuan dan syariat Allah yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalian ini mendusta, wa kazabtum bi, kalian nggak percaya. Kalian tidak percaya yang aku sampaikan ini wahyu dari Allah. Orang-orang kafir maksudnya. Ya, ma indi ma tasmin, bahkan kalian ini minta kapan tuh kiamat, kapan tuh neraka, kapan datangnya tuh, begitu sampai minta disegerakan. Ya, il hukmu illa, tidaklah ketetapan itu kecuali milik Allah. Di Allah yang menyegerakan, yang menaguhkan ya siksaan Allah nanti di akhirat. Ya, inil hukmu illa lillah, ya dialah Allah yang menetapkan hukum, yang menentukan seorang ini neraka atau surga. Ya, Allah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ya, Allah itu
mengabarkan keputusannya dengan seadil-adilnya memberikan keputusan yang memberikan penyelesaian dalam setiap perkara itu hanya Allah. Di dunia ini banyak pengadilan, tapi tidak ada keadilan, gitu ya. Kalau di Cina hukum koruptor itu hukuman mati. Ya, bahkan Presiden Cina mengatakan 100 peti mati disiapkan untuk para koruptor. 1 itu untuk saya, 99 untuk para koruptor. Begitu tuh. Kami ngomong begitu ya. Ya kalau di Arab Saudi orang maling, mencuri, apalagi korupsi, potong tangan. Kalau di Indonesia potong tahanannya. Ini kan udah ada yang bebas tuh kan. Hukumannya nggak sampai. Nah, itulah. Kemudian ayat 58. Qul law anna indi ma tastajiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. Katakanlah ya Muhammad, seandainya di sisiku azab yang kalian minta disegerakan, dengannya azab itu laqudiya tentu telah diputuskan. Al-amru urusan putusan baini di antara aku, bainakum di antara kalian. Wallahu a'lam bizzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi artinya adalah keputusan azab itu, seandainya keputusan azab siksaan itu di sisi Rasulullah, pasti dong ya disegerakan. Kan keputusan seorang ini masuk neraka, disiksa itu nanti setelah kiamat, setelah dikumpulkan di padang mahsyar, setelah dihisab, setelah dimizan, seorang ini mendapatkan ridho Allah dengan surganya atau mendapatkan murka Allah dengan siksaannya, nanti akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang panjang. Saya langsung terjemahnya karena panjang sekali hadisnya. Sungguhnya aku pernah mengalaminya dari kaummu, dan apa? Hari yang paling keras yang pernah aku alami adalah hari Aqabah, yaitu ketika menampilkan diriku menyuruh Yalil ibnu Abdul Kalal untuk masuk Islam, tapi dia tidak mau menerima apa yang kutawarkan kepadanya. Maka aku pergi dengan hati yang penuh kesusahan dan kedukaan. Aku tidak sadar dari kesusahanku kecuali setelah tiba di Kornos Sal'alib. Lalu aku angkat kepalaku, tiba aku melihat segumpal awan yang menaungiku. Ketika aku perhatikan, ternyata dalam terdapat malaikat Jibril. Jibril menyeruku dan berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar jawaban kaummu kepadamu. Mereka tidak memenuhi seruanmu. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sukamu terhadap mereka. Malaikat penjaga gunung menyeruku dan memberikan salam kepada, kemudian berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar jawaban kaummu kepadamu. Sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadaku menemuimu untuk engkau perintahkan apa yang engkau kehendaki. Jadi misalnya kalau Rasulullah kesal gitu ya, gunung tuh gampang aja langsung ditimpakan kepada orang-orang yang tidak percaya, orang yang maksiat, orang yang zalim. Tapi Rasulullah tuh nggak begitu ya. Jika engkau suka, aku akan timpakan pada mereka kedua nih gunung ini nih, ditimpakan kepada orang-orang yang tidak percaya, tidak masuk Islam. Tidak, kata Rasulullah, aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukanlah dengan suatu apapun. Duh, Masya Allah, saking Rasulullah itu sayang kepada orang walaupun dia masih kafir ya, Rasulullah tidak mau. Malah udah ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung ya, ditawarin. Kalau kita nih misalnya ya, gedek banget kita sama orang ya, udah jahat banget sama kita, pengennya gimana? Udahlah timpain aja tuh anggota DPR mati semua misalnya begitu ya. Tuh sama yang menteri keuangan tuh ya, ngomongnya asal jeblak aja ya, jakat lah sama pajak ada aja sekarang. Guru lah beban negara, yang beban negara mah ente ya Allah, ada aja. Gaji guru cuma 3 juta, apalagi kalau guru-guru honorer. Ada 200.000, 100.000 sebulan, bayangin. Ya Allah, ya Rabbana. Nah, terakhir ayat 59.
Wa indahu mafatil ghaibi, di sisi Allah mafatil ghaibi, kunci-kunci yang gaib. Jadi hanya di sisi Allah semua yang gaib. La ya'lamu, tidak ada yang tahu illa huwa, kecuali dia Allah. Wa ya'lamu, dan dialah Allah mengetahui ma fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak ada yang jatuh min waraqatin, dari sehelai daun, illa yang, kecuali Allah mengetahui. Wala habbatin, tidak ada satu biji, butir biji, fi julumatil barri, di dalam kegelapan di bumi. Wala radbin, dan tidak ada sesuatu yang basah. Wala yabisin, sesuatu yang kering, biji yang basah, biji yang kering di kegelapan, di malam yang gelap. Illa fi kitabim mubin, kecuali tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Allah Maha tahu. Coba, Allah Maha tahu. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari riwayat Imam Bukhari, hadis sahih ini ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, mafatil ghaibi khamsun, 5 kunci yang gaib itu, yang tidak ada tahu kecuali hanya Allah, hanya 5. La yamu illa illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Siapapun tidak tahu nih 5 hal ini. Rasulullah menjelaskan ayat ini. Innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah mengetahui tentang kapan terjadi kiamat. Kapan terjadi kiamat hanya Allah. Ketika malaikat Jibril nanya kepada Rasulullah pun, Rasul nggak tahu, malaikat Jibril nggak tahu, Robi nggak tahu. Jadi hanya Allah kapan terjadi kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, wajil goiza, dan tidak ada yang tahu, ya, dialah yang menurunkan hujan. Kapan terjadinya hujan, ya, gimana caranya hujan, hanya Allah yang tahu. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, tidak ada yang tahu yang ada di dalam rahim. Walaupun sekarang dengan alat yang canggih, ya, orang dokter tahu ini laki atau perempuan, tapi kadang-kadang kan meleset juga. Ada katanya laki, ternyata yang lahir perempuan, ya. Nah itu kan. Kemudian tidak ada yang tahu ma tadri nafsun maktasibu, maza taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan apa yang akan terjadi besok. Apa yang akan terjadi besok nih, Sabtu nih, apa yang terjadi hanya Allah yang tahu. Ya kan, dapat nikmat atau musibah, kaya atau miskin, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di mana dia mati, di mana dia mati. Di Parung Kulon, di Mekah, di Madinah, ya kan? Enggak ada yang tahu di mana, di bumi apa dia mati. Enggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Innallaha alim khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan surah Al-An'am ayat 59 ini, beliau mengaitkan dengan firman Allah surah Luqman ayat 34. Ya, jadi ada 5 hal hanya Allah yang tahu. Khamsun la ya'lamuna illallah, 5 hal tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia dilanjutkan, ya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, tidak ada yang tahu yang kejadian apa yang ada di daratan, di lautan, hanya Allah yang tahu. Semua yang ada di daratan, di lautan, jumlah binatang serta terinci. Dulu ada tuh, ya, Nabi Sulaiman begini dah, ya Allah, ya, saya pengen tahu nih, dia berpuasa kan hebat Nabi Sulaiman, ya. Ya, hari ini makanan ikan saya akan memberi makanan ikan seluruh di lautan. Silakan, kata Allah, silakan. Kemudian gak usah banyak-banyak, 1 jenis ikan aja, 1 jenis ikan, ya, 1 jenis ikan. Hai ikan, hari ini rezekimu ditanggung oleh Nabi Sulaiman, dikasih makan. Wow, persiapan luar biasa. Seluruh makhluk namanya jin, binatang ngumpulin makanan untuk ikan itu. Ya, hanya berapa detik, sekian detik, makanan itu habis, baru 1 jenis makanan. Akhirnya sujud tersyukur, minta ampun kepada Allah.
Nabi Sulaiman. Ini baru satu jenis ikan. Bagaimana jenis ikan yang jutaan, yang enggak hanya Allah yang tahu. Ya Allah Akbar, bersyukur, mohon ampun, minta ampun kepada Allah. Itu baru satu jenis ikan, makanannya pun satu itu, belum nambahnya. Ya Allah, ya Rabbana. Jadi hanya Allah yang tahu kejadian apa yang ada di langit, kejadian apa yang ada di bumi. Wa ma tasqutu, dan tidak ada yang jatuh selai daun pun, ya, selai daun pun kecuali Allah tahu. Sejatuh dari pohonan daun hanya Allah yang tahu. Kemudian biji, ya, biji apa namanya, buah-buahan apa biji apapun digelap, di tempat yang gelap, di malam digelap. Kemudian biji itu basah atau kering, itu Allah tahu, hanya Allah tahu, ya kan. Sampai Allah menjelaskan seterinci biji di bumi, pohon apapun hanya Allah yang tahu, ya, kapan masanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca hari ini 53 sampai 59 yang bisa mengambil ibrah pelajaran. Insyaallah minggu depan ayat yang ke-60. Ya insyaallah. Ya rahimakumullah.